Apa yang terbayang di ingatan kalian saat mendengar kata samurai? Kenshin? Inuyasha? Yoshimitsu? Atau Shinkai yang ini? Kalau yang terakhir saya trauma ini karena banyak yang build damage aneh-aneh. Ya Allah, ya Allah. Boyang normal aja. Kalian main rank, asu. Tapi hari ini kita nggak akan membahas kisah samurai yang hebat atau yang punya superpower. Enggak. Karena kalau kata Le Bagong, terkadang orang yang kita anggap biasa saja, biasanya justru lebih hebat dari tampilannya. Tapi apakah samurai setengah gelandangan ini beneran hebat? Kok saya ragu ya? Apa kita skip aja ini ya? Melaspa lihat mukanya. Tapi ya udahlah. Daripada penasaran, jadi gini ceritanya. Kemajuan Jepang hari ini tentu tidak akan terlepas dari budaya samurai yang mulai terbentuk dari abad 1600 di zaman Edo. Seperti yang diketahui, samurai pada awalnya adalah seseorang yang disewa para raja untuk melindungi mereka dari pihak musuh. Hingga seiring berjalannya waktu, golongan samurai di zaman Edo mulai mendapat tempat di kekuasaan shogun atau kekaisaran. Dan menurut aturan pada masa itu, hanya anak laki-laki pertama lah yang bisa melanjutkan klan samurai ini. Nah, karena budaya itulah posisi dari Taka Akikira harus jadi korbannya. Sejak kakaknya menjadi pemimpin klan Kira, Taka lebih milih hidup mengembara sebagai biksu ketimbang hidup menjadi babu. Namun karena tantangan dan godaan biksu sangat berat, Taka harus berakhir di jalanan sebagai seorang gelandangan. Namun sayang, nasibnya menjadi gelandangan pun tidak layak disebut berhasil. Kenapa? Ya, coba kalian bayangin aja. Kok bisa ada gelandangan yang ngemis berhari-hari tapi nggak dapat apa-apa. Bahkan untuk mendapatkan uang 3 sen saja, Taka harus pura-pura melompat dari jembatan agar dikasihani. Namun, uangnya tadi harus diambil lagi. Setelah Taka protes, kenapa dia hanya mendapat 3 sen? Ya Allah, udah dikasih, bukannya bersyukur malah minta lebih. Tak, minimal mandi. Kamu mandi. Ya Allah, baru protes, mandi. Dan sayangnya, kesialan Taka tak berhenti sampai di situ. Sebab bukannya mendapat uang, Taka justru kaget saat tiba-tiba ada anjing bangsawan yang hendak menerkamnya. Maka karena tak punya pilihan, Taka pun walau sempat berpikir dirinya akan hanyut, Taka tidak menyangka sewaktu ada seseorang mau menolongnya. Kalau dari tampilannya, Taka yakin bahwa pria ini pasti orang kaya. Tetapi di saat ia membuka pemberiannya, Taka lagi-lagi tidak mendapat apa-apa selain permen yang terbuat dari garam. Bukan permen dong. Permen ya? Udahlah. Setelah membuang gengsi dan mementingkan perutnya, Taka terpaksa kembali lagi pada klan Kira. Ya, meskipun dia harus diusir berkali-kali, tapi Taka tak akan pergi sebelum diberi uang oleh kakaknya. Dari pelayan kakaknya, Saito, ia diberitahu bahwa Taka sudah tak punya tempat di sini. Semua orang juga sadar gelandangan sepertinya tidak lebih dari sampah keluarga. Akan tetapi karena Taka mengancam akan mengakhiri hidupnya, Saito terpaksa menerimanya di kandang kuda. Dan belum lama ia di sana, tiba-tiba tidak adakah yang normal dari film pilihan kita? Kozuke Nesuke Kira, begitulah namanya, sudah terkenal di mana-mana sebagai petinggi samurai nomor 1 di Jepang. Alih-alih mengayomi dan rendah hati, sosok Tuan Kenosuke lebih cocok disebut sebagai pemimpin berdarah dingin. Sebab ia akan menghukum mati siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Oleh karena itulah, tidak ada satupun rakyatnya yang berani melawan sistem yang ia buat. Bahkan kepada adiknya sendiri, Tuan Kenosuke tidak sudi memberinya sepeser uang pun. Bukan hanya karena adiknya cuma pengemis tak berguna, melainkan karena Taka lebih mirip ikan sapu-sapu daripada adik seorang samurai. Pantes desain sama ikan, lawang makanan koyo kamu doyan no? Tak. Boya, piye ki kowe iki, ya Allah. Sebenarnya, jika dilihat dari kacamata samurai, Kenosuke tidak sepenuhnya salah. Karena ia harus berlaku seperti itu agar klan Kira tidak diremehkan oleh rival mereka, yakni klan Asano.
Sebab jika dibiarkan, maka pemimpin yang bernama Ako akan merebut gelar daimyo yang akan dijadikan kaisar 1 minggu lagi. Dan kenapa gelar itu begitu penting? Karena daimyo sendiri adalah jabatan setara wali kota bagi klan manapun yang bisa mengantarkan alat minum teh rahasia kepada kaisar. Namun ketika Ako ingin menanyakan soal ritual khusus sebelum mengantarkan alat itu, ia merasa tersinggung karena Kenosuke justru merendahkan klannya sebagai samurai kelas 2. Alhasil ia pun terpaksa suasana kediaman kaisar pun langsung pecah gara-gara insiden ini. Apalagi ada peraturan yang melarang siapapun menghunuskan pedang di sini. Maka saat ini ada 2 masalah besar yang harus diselesaikan oleh masing-masing klan. Akan tetapi ketika Saito ingin mengabarkan masalah ini kepada Taka, malah inilah yang terjadi. Oh ya Allah, udah tahu asin yo isi mbok dilat ya Allah. Masalah pertama jelas adalah tentang kakaknya yang baru saja diserang oleh Ako. Nah, sebelum membahas masalah kedua, Saito ingin meminta satu hal pada Taka, yakni ia ingin Taka yang menggantikan posisi kakaknya sebagai kepala klan Kira. Sebab luka di punggung seorang samurai adalah sebuah aib yang sama saja seperti kabur dari medan perang. Dan masalah kedua adalah jangan sampai pengawas kaisar yakni tuannya Nagisawa mencium kasus ini, atau klan mereka akan dihapus dari sejarah zaman Edo. Caranya mudah, jika nanti Taka mau menggantikan Kenosuke, Saito akan memberikan alat minum teh ini. Dan katakan saja bahwa Taka sengaja melindunginya saat Ako akan merebut paksa darinya. Mendengar syarat yang rasanya mustahil, Taka tidak setuju. Ia juga terlanjur sakit hati karena sering direndahkan kakaknya. Namun sebelum Taka pergi dari sini, Saito ingin menawarkan hal ini. Mata Taka langsung berbinar saat Saito mengeluarkan uang yang tentu tidak sedikit. Katanya semuanya boleh ia ambil, asalkan Taka bersedia menggantikan kakaknya. Namun, seperti ibu-ibu di pasar, Taka sengaja mengulur waktu dan memberi kode akan pergi kalau Saito tidak menaikkan upahnya. Baiklah, bagaimana kalau Saito juga melunaskan semua hutang Taka sebelum menjadi biksu? Klan mereka beruntung karena memiliki kakak beradik yang kembar seperti Taka. Karena dari wajah tidak ada yang beda. Hanya masalah tai lalat yang untungnya bisa ditempel di wajah Taka. Nah, kalau penampilan sudah, kali ini adalah tentang luka sayatan yang harus dibuat semirip mungkin sebelum mengantarkan alat minum teh ke tempat tuannya Nagisawa. Awalnya semua sudah berjalan lancar, dan pagi ini Taka hanya perlu meyakinkan tuannya Nagisawa sebelum kaisar tahu kalau kakaknya sedang terkapar. Namun di saat tuannya Nagisawa datang, Taka baru melihat ada sesuatu yang hilang dari wajahnya. Persis seperti dugaan Saito, Tuan Senagaki rupanya tidak tahu kalau ia sedang berhadapan dengan Taka. Bahkan ketika Taka berpura-pura melindungi alat minum teh dengan punggungnya, untungnya Tuan Senagaki juga percaya. Akan tetapi Taka harus tahu bahwa akan ada masalah baru jika aku melakukan seppuku. Sebentar, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit memberi info tentang seppuku. Untuk yang belum tahu, seppuku adalah tindakan menghabisi diri sendiri ala samurai demi menyelamatkan klannya dari rasa malu akibat kalah di medan perang. Mungkin aku tidak pernah berperang melawan klan Kira, tapi setelah insiden kemarin, itu sama saja dengan pengakuan kalah dari aku karena sudah menghunus pedang di kediaman kaisar. Dan ternyata tanpa Taka ketahui, tepat sehari setelah Tuan Senagaki memberi peringatan, tak disangka Ako sang pemimpin klan Asano terpaksa melakukan seppuku agar klan Asano tidak dipersalahkan di depan kaisar. Dan sebagai gantinya, hal itu justru menjadi ajang balas dendam yang akan memicu perang 2 klan besar di Jepang. Saat ini, posisi klan Kira tergantung kepada Kenosuke. Sebab jika ia tiada, maka kaisar jelas akan menghapus klan Kira dari sejarah. Dan sebaiknya sekarang, mereka harus mengecek lagi apakah Kenosuke masih bisa diselamatkan atau tidak. Akan tetapi ketika Taka terlalu keras menekan dada kakaknya, tiba-tiba... Ya, keadaan klan Kira sudah terjepit dan waktu mereka juga sudah sangat sempit. Dan rasanya tak ada jalan lain selain mengukuhkan Taka sebagai kepala klan yang baru.
Taka tak perlu khawatir, karena dengan uang sebanyak ini, ia sudah tidak perlu bekerja seumur hidup. Belum lagi kedudukannya nanti akan setara dengan daimyo dan kaisar. Oh iya, satu lagi. Taka juga akan langsung dilayani oleh Nona Kikyo. Jadi, apakah ia bersedia? Tentu, sebagai raja, semua makanan ini sudah pasti akan selalu terhidang untuknya. Namun sebelum itu, Taka harus sedikit mengubah suaranya agar lebih mirip dengan almarhum Kenosuke. Coba ngomong kayak gini. Alah, suara kayak gini mah gampang, tinggal gini aja kok. Kenosuke! Ya Allah, guluku capeknya jadi orang Jepang. Namun, gara-gara suara Seto yang terus mengganggu makan enaknya, lama-kelamaan Taka ternyata bisa menirukan suara kakaknya. Bahkan, ia juga bisa melakukan ini. Selain harta dan tahta, tentu hidup Taka baru terasa lengkap ketika ia bisa mendapat wanita yang ia sukai. Dan wanita itu adalah... Ya, namanya Kikyo. Cantik, baik hati, dan selalu mematuhi apapun perintah Kenosuke. Namun hari itu, Kikyo merasa ada yang aneh saat tuannya sangat ramah dan mau bekerja kasar seperti ini. Apalagi saat tuannya tidak mau menghangatkan tangannya di dalam kimononya. Oh lah, Taka, udah dikasih kok malah dianggurin. Saset itu loh, kalau saya nyemplung. Ternyata bukan hanya Kikyo yang merasakan perbedaan raja mereka. Anak-anak yang biasanya takut bermain di depan Kenosuke sekarang malah sangat senang ketika pemimpin mereka mau bermain bersama. Bahkan sampai orang tua mereka benar-benar bingung, kenapa Kenosuke jadi sangat baik hati. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena mereka masih belum tahu bahwa pemimpin mereka saat ini adalah Taka. Dan lagi Taka juga ingin mengubah sistem feodalisme di dalam klan mereka selama ini. Bahkan Taka sangat heran, mengapa makanan para pegawai mereka hanya ikan kering dan nasi. Untuk mengatasi kesenjangan itulah, Taka sudah memutuskan akan menghapus sistem kelas sosial di klan Kira. Sehingga mulai hari ini, semua golongan akan mendapat hak yang sama. Mulai dari menjamin biaya kesehatan, beasiswa pendidikan, sampai sistem upah harian yang adil untuk semua pegawai dan pengikut klan Kira. Tapi tunggu dulu, bukankah raja juga manusia biasa? Nah, itu benar. Jika Taka kelihatan ramah dan bijak di luar, sebenarnya dia juga butuh memenuhi hasratnya sebagai seorang laki-laki. Betul juga. Maka malam harinya, di saat semua kliennya sudah tidur, Taka pun mulai jajan di pasar kembang. Dan setelah cap cip cup, akhirnya Taka kepincut dengan para wanita cantik ini. Bukankah ini adalah surga dunia? Harta, tahta, dan wanita, itu semua sudah bisa ia dapatkan dengan begitu mudah. Taka yakin, bersama 7 bidadari ini, malamnya pasti akan sangat hangat dan nikmat. Namun tak lama, perhatiannya tiba-tiba buyar saat ada pria lain yang masuk ke dalam kamarnya. Taka sebenarnya ingin mengusirnya, tapi perhatiannya kembali teralihkan ketika ada malaikat cantik yang menenangkan mereka berdua. Wanita itu yakin bahwa mereka akan bahagia dengan cara ini. Setelah Taka kembali bersemangat, ia baru sadar kalau pria yang mengganggunya adalah orang yang pernah menyelamatkannya di sungai. Namanya Oishi, seorang samurai yang kebetulan sedang suntuk dengan masalah kliennya juga. Katanya pemimpin kliennya baru saja meninggal, dan saat ini ia ditugaskan untuk memimpin misi rahasia. Mendengarnya, Taka akhirnya juga ikut bercerita bahwa cerita Oishi hampir mirip dengannya. Bedanya, Taka bukanlah orang yang cocok menjalani kehidupan samurai yang kejam. Ini semua karena kakaknya telah berpulang beberapa hari yang lalu. Namun sebisa mungkin, ia ingin rakyatnya bahagia dan lebih sejahtera. Ya, Oishi paham. Dan dia cukup terkesima ketika ada sosok samurai sebaik Taka. Tapi biarlah itu menjadi masalah mereka masing-masing. Sebab malam ini adalah momen yang tak boleh mereka lewatkan begitu saja. Apalagi ketika di depan mereka sudah ada 2 wanita cantik yang siap untuk Sungguh waktu yang sangat menyenangkan. Seakan semua masalah mereka berdua bisa hilang begitu saja.
Namun baru sebentar mereka akan berpisah, Taka terkejut setelah pengikut Oishi seperti buru-buru mencari tuannya. Ternyata mereka semua sedang menunggu kapan rencana balas dendam tuannya akan dilancarkan. Seketika Taka merasa ada yang salah dari teman barunya. Apakah Oishi sedang memburu seseorang? Lalu, apa maksud balas dendam barusan? Barulah di saat pengikutnya menunjukkan sebuah gambar, Taka mengerti apa maksud semua ini. Sambil menyembunyikan wajahnya, Taka harus pura-pura sebagai biksu biasa yang tidak tahu apa-apa tentang rivalitas kedua klan mereka. Atau nasibnya akan berakhir seperti ini. Melihat aksi anak buahnya sudah menakuti Taka, Oishi pun menenangkannya dan berkata kalau mereka hanya bertindak seperti itu kepada orang jahat seperti Kenosuke. Taka tak usah takut, karena mulai sekarang mereka sudah menjadi saudara. Dan sebelum ia pulang, Taka ingin memberinya permen garam ini lagi agar Taka selalu ingat kepada Oishi. Usai mengetahui rencana balas dendam klan Asano, solusi Taka hanya satu, yakni meminta tuannya Nagasawa untuk mencegahnya dengan titah langsung dari kaisar. Namun usulan Taka malah dianggap bodoh, sebab mau ditaruh di mana harga diri klan Kira? Apakah Kenosuke sudah lupa dengan perjanjian khusus mereka berdua? Bukankah Kenosuke sendiri yang telah menyuapnya Nagasawa untuk memusnahkan klan Asano? Maka dari itu, ia ingin Kenosuke datang sendiri ke rumahnya nanti malam. Di sana, tuannya Nagasawa ingin memberitahu dua hal. Pertama, Kenosuke harus menghabisi klan Asano tanpa tersisa, sebab ia harus menang demi mempertahankan keberlanjutan klan Kira. Sebaliknya, jika klan Asano berhasil menghabisimu, maka klan mereka lah yang akan diakui oleh kaisar. Jadi bagaimanapun caranya, klan Kira harus menang. Sebab dengan begitu, pembagian wilayah kekuasaan yang telah Kenosuke janjikan akan menjadi milik Nagasawa sebagai imbalannya. Dan hal kedua yang harus Kenosuke pahami adalah rencana menjebak klan Asano. Posisi mereka sebenarnya diuntungkan, karena Ako sudah tewas setelah menjalankan seppuku. Dan lawan yang harus Kenosuke tumpas ialah Oishi, yang tidak lain adalah penerus klan Asano yang sah. Jadi pancinglah Oishi dan pengikutnya ke satu tempat, dan habisnya mereka detik itu juga. Kenosuke tak usah memikirkan siapa yang akan melindunginya, sebab ia sudah menyuruh Taka untuk melindungi Kenosuke sampai titik darah penghabisan. Reaksi yang sama juga Saito tunjukkan saat Taka memberitahu perintahnya Nagasawa. Bahkan Saito juga tak menyangka bahwa selama ini Kenosuke telah merencanakan hal busuk bersama pembelot seperti Nagasawa. Sebenarnya, Saito juga tak mau membiarkan klan mereka dijadikan umpan demi memancing klan Asano. Namun jika seperti ini, pilihan mereka hanyalah maju ke medan perang. Tidak bisa, ucapnya. Taka tidak akan membiarkan pertumpahan darah di antara pengikutnya. Saito tak perlu cemas, karena Taka sudah punya rencana matang demi membalaskan dendamnya kepada pejabat korup seperti Nagasawa. Ia tak rela jika rakyatnya harus menanggung akibat peperangan yang tidak perlu. Ia juga tidak ingin klan Kira dan klan Asano harus diadu domba dengan cara yang keji. Nanti malam, ia akan memberitahu Saito apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu di pihak lawan, Oishi sangat kecewa karena surat pemulihan klannya telah ditolak tuannya Nagasawa. Dia beralasan, seppuku pendahulunya yaitu Ako dilakukan secara tidak hormat. Maka dengan ini pilihan Oishi hanyalah maju dan menghabisi pemimpin munafik dan kejam seperti Kenosuke. Di malam sebelum Taka membahas rencananya, ia terkejut saat Kikyo datang ke kamarnya. Sebenarnya, Kikyo kesini karena mendengar tuannya berteriak. Dan ternyata benar, tuannya baru saja terbangun dari mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia sangat takut apabila rakyatnya harus dijadikan tameng untuk berperang melawan klan Asano. Dan sepertinya dugaan Kikyo benar. Ya, tanpa Taka sadari, Kikyo sudah mencium gerak-gerik yang berbeda darinya. Bahkan dia sering melihat Taka begitu baik kepada pengikutnya sendiri, yang notabene tidak pernah dilakukan oleh Kenosuke. Setelah mengetahuinya, Taka justru berkata bahwa Kikyo pasti kecewa karena telah melayani pemimpin bodoh sepertinya. Namun, jawaban Kikyo justru sebaliknya. Ia tak pernah merasa seperti itu. Sebaliknya, Kikyo sangat salut kepada Taka karena sudah menjadi pemimpin yang berguna dan mengayomi semua rakyatnya.
Kikyo bisa merasakannya lewat senyum dan tawa sukacita pengikut klan mereka sejak Taka menggantikan kakaknya. Ia percaya apapun yang Taka rencanakan pasti demi kebaikan bersama. Tepat sehabis ia mengalami mimpi buruk, Taka segera memberitahu rencana sederhananya. Jadi di saat pasukan Oishi menyerbu, Taka akan bersembunyi sembari takut terlelap dengan banyak minuman. Dan sisanya, ia akan keluar dan menyerahkan dirinya kepada Oishi. Dengan begitu, sekalipun ia harus menyerahkan nyawanya, Taka lega karena tak perlu ada seseorang pun yang tewas. Akhirnya, malam yang Taka nantikan tiba juga. Sebuah malam terakhir sebelum ajal akan menjemputnya. Dan tepat seperti rencananya, Taka hanya perlu menunggu di ruangannya. Hingga ia pun berhasil membuat Tako tak sadarkan diri. Maka sebelum ada nyawa yang melayang, Taka pun sudah tak peduli dengan jabatannya. Ia lebih memilih menyerahkan diri kepada Oishi. Namun ketika Oishi hendak menghunduskan pedangnya, tiba-tiba tanpa diduga, rencana damai Taka jadi berantakan. Dan sebaliknya perpecahan di antara dua klan pun tak bisa terhindarkan lagi. Bahkan gara-gara emosi Tako, klan Asano benar-benar mengira kalau klan Kira ada klan yang licik dan berbahaya. Dan akhirnya setelah bertarung luar biasa, sayangnya Tako harus kalah, hingga tidak bernyawa. Namun sebelum semuanya semakin mencekam, Taka ingin menuju suatu tempat dan bertemu seseorang. Iya, ternyata orang itu adalah Oishi. Dan untuk menjelaskan maksud pertemuan ini, mungkin kita perlu mundur ke belakang. Jadi, sebelum perang dingin ini pecah, Taka sengaja menemui Oishi dengan karakter biksunya. Waktu itu Taka ingin menunggu respon Oishi saat ia melarangnya untuk balas dendam. Karena musuh mereka sebenarnya adalah Yanagisawa yang telah mengadu domba klan mereka berdua. Maka karena ia sudah terlanjur memberitahu rencana penjebakannya, mau tak mau, Taka terpaksa jujur di depan Oishi bahwa Kenosuke sudah tiada. Dan iya, dirinya adalah Takaaki Kira, alias adik Kenosuke yang akan menggantikannya. Meski Taka sudah jujur dan melarangnya balas dendam, Oishi masih ingin membalaskan kematian Ako karena kejahatan Kenosuke. Sebab hanya dengan cara inilah klan Asano bisa diakui oleh kaisar dan semua orang. Jika alasannya batalkan perang ini untuk mencegah pertumpahan darah, Oishi ingin tahu, apakah Taka berani mengakui semuanya di depan kaisar? Lagi-lagi, Taka dilematis, karena ia juga tak mau klan mereka jadi gelandangan sepertinya. Baiklah, kalau Oishi masih ingin membalaskan dendamnya, Taka tidak akan pergi. Ia rela menyerahkan nyawanya demi rakyat klan Kira. Apakah Taka serius? Tanya Oishi. Iya, aku serius. Dahulu aku memang bukan siapa-siapa dan merasa hidupku tidak berguna. Namun setelah aku menggantikan Kenosuke, aku akhirnya merasa berguna untuk rakyat klan Kira. Jadi sekarang Taka sudah lega, karena setidaknya dia sudah berguna bagi banyak orang, walau nyawanya harus dia tukar demi kepentingan rakyatnya. Maka dari itulah, saat ini Taka sengaja memberitahu lorong rahasia tadi agar Oishi masih bisa membersihkan nama klan Asano. Di dalam hatinya Taka sudah pasrah dengan ajalnya. Sebab ia sudah bahagia karena pernah punya keluarga yang tidak lain adalah orang-orang biasa yang bisa hidup layak di klannya sendiri. Orang-orang kecil yang tak pernah dianggap siapa-siapa, yang pada akhirnya pernah begitu bangga dan juga bahagia bisa dipimpin oleh Taka. Jadi cepat cabut pedangmu dan ayunkan tempat leherku. Tapi di saat Oishi melihat kotak permen pemberiannya, ia jadi tak tega menghabisi orang yang sudah ia anggap saudaranya sendiri. Namun karena tak ada jalan keluar lagi, Oishi pun terpaksa melakukannya. Detik itu juga, demi menghargai pengorbanan Taka,
Oishi pun langsung mengakhiri perang mereka. Dengan kepala tuan mereka, otomatis adalah bukti bahwa klan Kira telah kalah telak dari klan Asano. Bahkan dengan bukti kepala ini juga, Oishi dan pengikutnya bisa melaporkan kejahatan Kenosuke yang telah bersekongkol dengan Yanagisawa. Akan tetapi, ketika mereka telah melangkah pergi, masih ada seseorang yang ketinggalan. Ternyata mereka keliru. Alias Tako masih belum tewas dan tidak akan membiarkan klan Asano menang begitu saja. Namun demi mengamankan kepala ini, mereka terpaksa berpencar dan saling mengopernya seperti bola. Nggak percaya? Nah, coba lihat kelakuan para samurai ini. Walah, cocok. Walau agak gila, tapi harga kepala ini lebih mahal dari harga diri mereka jika sampai misi ini gagal. Bahkan mereka juga sengaja mengecoh klan Kira dengan bungkusan berisi semangka. Bahkan tak khayal kalau mereka akan menyelamatkan kepala Taka bagaimanapun caranya. Akan tetapi di saat sedikit lagi mereka lolos, kepala itu justru jatuh ke tangan. Nah, disinilah Taka akhirnya memberitahu bahwa ketika Oishi tak sengaja menebas tas besar berisi garam, mereka baru menemukan tubuh kaku Kenosuke yang ternyata Saito sembunyikan di sana. Maka dari itu, Taka dan Oishi sepakat untuk menebas kepala Kenosuke untuk diserahkan kepada kaisar. Walau sempat akan dicuri lagi oleh Tako, namun semua orang akhirnya mengakui bahwa yang salah di sini adalah klan Kira. Atau lebih tepatnya, mantan pemimpin mereka, yakni Kenosuke. Akhirnya dengan penuh rasa hormat, Oishi pamit kepada Taka, agar semua masalah dan salah paham ini bisa segera menemukan keadilannya. Dan setelah huru-hara yang terjadi, Yanagisawa masih tidak terima dengan kekalahan klan Kira. Ia merasa bahwa tindakan Oishi sangat tidak pantas karena memenggal kepala petinggi tanpa seizin kaisar. Namun di saat bersamaan, kaisar datang dan sudah tahu semua kebusukan Yanagisawa bersama Kenosuke. Kali ini demi menebus kesalahannya, kaisar akan memecat Yanagisawa dan menjebloskannya ke penjara seumur hidupnya. Persis seperti hukuman yang pantas untuk pejabat korup dan licik sepertinya. Kapan ya? Sementara itu, keesokan harinya, Taka tiba-tiba mendatangi sebuah makam untuk berdoa. Dan apakah ini makam kakaknya? Jelas bukan. Karena ia tidak sudi berdoa untuk penjahat sepertinya. Namun, ini adalah makam sahabat sekaligus saudaranya yang paling berjasa, yakni Oishi. Ya, jadi setelah Oishi meluapkan dendam mereka berdua kepada Yanagisawa, Oishi terpaksa melakukan seppuku juga. Dan itu dia lakukan demi menyelamatkan klannya. Dan tujuannya agar nama klan Asano tetap bersih, sekaligus membuktikan bahwa mendiang Ako tidaklah bersalah. Lalu bagaimana dengan nasib Taka? Nah, setelah kaisar mendengar semua yang terjadi dari Oishi dan pengakuan langsung dari Yanagisawa, kaisar telah memutuskan bahwa klan Kira tidak jadi dihapus dari sejarah. Sebab berkat usaha dan itikat baik Taka, kaisar kagum dan bangga. Karena baru kali ini ada seorang samurai yang sangat rendah hati seperti Taka. Dan demi menghargai semua kerja kerasnya, kaisar secara resmi telah mengangkat Taka sebagai daimyo atau wali kota di Edo. Kalau ditanya apa hal yang paling menarik dari film ini, mungkin jawaban saya adalah pas main bola. Ya enggak dong, ngawur, enggak. Ya, yang menarik adalah yang bisa kita bahas itu perasaan dihargai yang dirasakan oleh Taka. Seorang gelandangan, pengemis atau label apapun yang biasa kita artikan sebagai orang gagal, itu semua ada di Taka. Tapi seandainya bisa memilih, saya percaya nggak akan ada orang yang mau hidup seperti itu. Pasti pilihannya ya kalau nggak orang kaya ya maunya jadi orang kaya banget. Namun di film ini konsepnya nggak gitu. Kisahnya mungkin cukup dekat sama kehidupan saya yang nggak bisa milih lahir sebagai siapa dan bagaimana dan juga di mana. Dan dari kehidupan dan perjuangan Taka, mungkin saya sedikit mengerti bahwa sesulit apapun masalah hidup kita,
mau bekerja apapun, setidaknya asal ada usaha dan kemauan jadi lebih baik, pasti akan ada jalannya. Ya, mungkin kita ambil contohnya Taka deh. Gimana jadinya kalau dia nggak pernah kembali ke kliennya? Gimana kalau misalnya dia marah dan pergi dari keluarganya? Apakah endingnya akan kayak tadi? Jelas enggak. Justru di saat Taka nggak punya pilihan, disitulah kesempatan dan keajaiban semesta datang buat dia. Dan percayalah, saya pernah melalui itu, dan saya pernah merasakan keajaiban itu. Sumpah. Mungkin bisa dibilang, kuncinya adalah perkataan Taka di saat jujur tentang beban hidupnya. Sewaktu ia bilang kalau dia udah lega, ketika akhirnya dia merasa dilibatkan dan berguna untuk orang lain. Yang tidak lain, sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Benar kata Taka, mungkin keluarganya ya orang-orang biasa kayak kita. Saya dan mungkin juga kalian. Tapi intinya bukan tentang siapa kalian di mata dunia. Tapi yang lebih penting adalah siapa kalian untuk orang-orang terdekat kalian. Terkadang, rasa cukup dan terima kasih tidak selalu lahir dari peran yang besar dan hebat. Tapi mungkin dari perhatian-perhatian kecil yang kadang mudah dilupakan. Jadi selama kamu bisa berguna untuk orang lain, kerjakanlah. Bukan demi dirimu, tapi demi orang-orang yang kamu cintai. Saya Gogon dan segenap ibu Serabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Ya sekarang tarik napas kalian. Buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.